Shalom, saudara terkasih, hari ini Senin 13 Desember 2021. Mari kita bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang membuat rancangan hidup kami sempurna, kami bersama-sama kembali membuka hati untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari dalam kitab Lukas pasal 3 yang pertama dengan judul Yohanes dan Tahun Yobel. Lukas 3 ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Dari bacaan tadi, kita bersama-sama menggali isi Alkitab dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. 1. Siapa saja para pejabat negara yang terlihat pada masa pelayanan Yohanes? Dalam ayat pertama dan kedua, Lukas memperkenalkan 4 orang pejabat negeri yang memainkan peran penting penyaliban Tuhan Yesus, yaitu Pontius Pilatus, Herodes, Hanas, dan Kayafas. Dalam hal ini, Lukas bertujuan menyatakan kepada orang-orang bukan Yahudi untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap, cermat, dan akurat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan, bukan hanya sejarah, konteks, tujuan penulisan, tetapi juga dalam tulisan tanda bacanya tidak mengandung kesalahan. Kedua, apakah hubungan tahun Yobel dan makna pelayanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memilih untuk memulai pelayanannya di tahun Yobel karena tahun Yobel adalah tahun perayaan dan tahun kemerdekaan. Karena itu umat bisa menikmati kembali keadaan mereka yang semula ketika Allah mulanya membentuk mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan pembebasan dari belenggu dosa dan ikatan iblis. Kedatangan Tuhan Yesus mengembalikan relasi umat dengan Allah. Advent adalah minggu pengharapan, bukan hanya penantian peringatan Natal, tetapi penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka penantian umat dengan pertobatan, karena umat kurang totalitas dalam kemurnian karakter dan bisa kurang dalam totalitas pewartaan. Ibadah harus dilanjutkan abodah, ritus harus dilanjutkan habitus, religius harus dilanjutkan dengan spiritualitas yang utuh. Artinya, dalam masa tahun Yobel atau pembebasan dari Tuhan ini, umat diperintahkan menjadi pelaku misi ilahi. Karena gereja tanpa misi ilahi hanyalah kumpulan orang saja. Gereja akan semakin luas pelayanannya dan menjadi lebih besar ketika seluruh umat mengambil bagian dalam pewartaan Injil kepada dunia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana totalitas dalam kemurnian dan totalitas dalam pewartaan? Totalitas kemurnian dengan lemah lembut, terima firman, dengan keluarkan dulu yang jahat dalam diri dan isi hati dengan kebenaran. Totalitas pewartaan dengan memiliki sikap, keputusan, dan tindakan rendah hati sehingga semakin diperkaya anugerah Allah. Setiap lembah yang letaknya rendah dan selalu basah akan air, mata penyesalan akan ditimbun perkenanan Allah dan ditinggikan Allah. Puji Tuhan, maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat percaya hendaknya berkomitmen: 1. Hidup totalitas dalam kemurnian diri. 2. Hidup totalitas dalam pewartaan firman. 3. Hidup rendah hati, tidak mencari kepentingan diri, tetapi mengutamakan sesama. Dan yang keempat, hidup menjadi pelaku misi ilahi. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Maka
Bersama kita mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Untuk itu mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua dapat hidup dalam totalitas kemurnian diri dan totalitas pewartaan firman, sehingga kami semua semakin hidup dalam kehendak dan perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami semua, kami telah berdoa menerimanya. Amin.